Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'malas sholihat wa nahana 'anil af'alil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa bi sanadina muttasil ila al-imam al-hafiz As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Hidayatullah yang dirahmati Allah, wabil khusus para asatidz, para guru, para hujjaj, terutama al-mukarram wal muhtaram Al-Ustaz Haji Ahmad Syekhul Rafi'i MA, Al-Ustaz Ali Muhammad Mehir MA, Bapak Kepala Desa Babelan Kota, Bapak Sayyid David serta jajarannya, 2 RT, 2 RT, pengurus DKM Masjid Jami Hidayatullah, ketua dan jamaah mushola lingkungan Masjid Jami Hidayatullah, para guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para hujjaj, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan inayahnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, saat ini kita bersama-sama dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengaji dan mengkaji ilmu-ilmu Allah lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah, baik lahir maupun batin, terutama kekuatan iman kita, Islam kita, hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita masuki pelajaran yang ke-43 di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, pelajaran yang ke-43.
ad-darsus salisu wal arba'un fi dhammi syuhri wal manni bil atiyati wal ruju'i fil hibati. Pelajaran ke-43 ini berkaitan dengan zammis syuhri, mencela orang-orang yang kikir, wal manni bil atiyati, menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan, warruju'i fil hibah, suka nyebut agar dikembalikan apa yang sudah diberikan. Ini semua merupakan akhlak yang kurang baik, al-akhlakul mazmumah. Jadi tentang menyebut dan mencela orang yang kikir. Kita punya teman, punya saudara, atau punya tetangga pelit, tetapi kita tidak boleh mencela. Tidak boleh kita omong-omongin secara spesifik. Tapi kalau memberikan pelajaran, jangan menyebut nama. Jadi kita sebut aja si fulan, jangan kayak si fulan. Banyak duitnya tapi pelitnya, nauzubillah, bisa begitu. Tapi jangan disebut. Jadi kita nggak boleh. Jadi mencela orang yang pelit itu tidak boleh di muka umum. Tetapi kalau dalam rangka memberikan pelajaran, misalnya banyak guru ini ya, nah, tapi jangan sebut namanya. Si Anu aja kayak si Fulan. Iya, jadi jangan. Masalahnya itu disebut ghibah jadinya. Kalau kita ngomongin orang. Nah, maka untuk itu sebagai seorang muslim yang baik, kita itu tetap merahasiakan dan jangan juga meniru. Misal si Bulan juga pernah jariah, saya, apalagi saya yang rezekinya kurangan, nggak boleh gitu. Jadi kita silahkan beramal jari, bersedekah. Orang yang pelit ya jangan dikata-katain. Ya. Jadi tetap kita menjaga persaudaraan. Ya, kalau kita tadi memberikan i'tibar, sifatnya umum saja. Seperti di sini diceritakan, saya yakin udah pada hafal pada para guru ya. Itu kan di waktu pagi hari turun 2 malaikat, ya kan? Jadi ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa wa malakani yanzilan. Jadi setiap pagi datang kepada hamba-hamba Allah, pada umat Islam, 2 malaikat turun. Yang satu itu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Itu malaikat yang satu. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang selalu bersedekah. Jadi malaikat doain, berikanlah ganti pada orang-orang yang beramal jariah. Tapi malaikat yang satu, Allahumma a'ti mumsikan talafa.
malaikat yang satu nih, nyumpahin, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta-harta orang yang pelit. Jadi malaikat nyumpahin setiap pagi. Maka mari kita ya, jadi jangan sampai terkena sumpah malaikat ya. Ya kita dianjurkan ya sedikit pun sedikit banyak kita yang memberikan sedekah jariah. Ya, jadi kalau ada teman kita yang hidupnya senang tapi enggak juga mau sedekah jariah, kita nggak usah celak-celak, nggak usah. Yang kedua, dilarang kita al-manni bil atiyah, nyebut apa yang sudah kita berikan. Masjid ini kalau bukan saya yang jariah gak bakalan jadi. Kita sebut-sebut dulu itu di depan orang. Ini nggak boleh. Ya. Jadi jangan, bila perlu kalau yang namanya sedekah sunnah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu kan peribahasa begitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Artinya kita diam saja, nggak usah kita sebut-sebut terus. Nah ini nggak boleh. Al-manni bil atiyah. Jadi pemberian apakah sedekah, apakah amal jariah, ataukah hadiah, itu kita nggak boleh sebut-sebut terus. Itu dapat membatalkan pahala. Yang ketiga, ar-ruju' fil hibah. Minta dikembaliin apa yang udah dikasih. Nah, baru sebutannya ya. Kita udah kasih sama tetangga, masih ini, masih itu. Tapi tetangga kita masih kayaknya enggak loyal sama kita. Mari tadi yang gua kasih lo itu. Nah, ini enggak boleh. Jadi enggak boleh itu ar-ruju' fil hibah. Nah hadirin sekalian, di sini musannif mengutip ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Al-ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut terus bil manni wal azab, dan juga jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyakiti orang yang kau beri. Jadi kita beri tapi nyakitin. Perasaan kemarin lu juga yang datang. Ini lu lagi datang. Nggak ada orang lain apa? Nah, ini nyakitin. Jadi kita nggak boleh itu azab kepada orang yang kita berikan sedekah. Jadi kalau kita memang nggak mau memberikan, ya kita minta maaf saja. Jangan apalagi ngusir. Nah, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi sedekah yang sudah kita keluarkan, amal jariah yang sudah kita berikan, kalau kita sebut-sebut terus atau orang yang kita berikan itu kita sakiti, itu pahalanya akan hilang. Jadi akan hilang pahala sedekah kita berdasarkan ayat ini. La tubtilu shadaqatikum bil manni, janganlah kau hilangkan
kau batalkan sedekahmu, jariyahmu, sumbanganmu bil manni, dengan terus nyebut-nyebut, wal azab, dan menyakiti. Jadi jangan kita sakiti. Dia juga barangkali nggak kemauan begitu kan, tapi karena dia sangat membutuhkan, akhirnya dia meminta-minta. Jadi kita nggak boleh menyakiti. Nah hadirin sekalian, mari kita lihat kelanjutan hadis di dalam pelajaran ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Kata Rasulullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho bagimu 3 hal. Jadi Allah ridho kepadamu atas 3 perkara. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah membencimu juga atas 3 perkara. Jadi Allah itu ridho sama kita kalau kita melaksanakan 3 perkara ini. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, apapun bisa kita minta, kan gitu. Harapan kita kan ridho Allah, mardotillah, ya kan? Nah kalau Allah sudah ridho, Allah akan kasih apa yang kita minta. Nah apa yang 3 itu? 1, fayardo lakum an ta'buduhu. Allah ridho kepadamu bahwasanya kalian beribadah kepadanya. Jadi kalau kita beribadah, niatlah semata-mata karena Allah. Itu Allah ridho. Jadi kita kadang-kadang kan walaupun mulut kita lillahi ta'ala, kadang-kadang perbuatan kita masih karena yang lain kan gitu. Mulut sih niatnya lillahi ta'ala, musolli fardhul jumu'ati rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah, kan gitu. Lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang ada juga unsur pengen dipuji orang. Saya datang harus lebih pagi ya, supaya orang lihat saya ini rajin, kan gitu. Hati kita suka ngomong seperti itu. Nah ini kita harus hilangkan betul. Jadi kalau kita beribadah, niatlah lillahi ta'ala. Karena di dalam surah Al-Bayyinah kita sudah hafal betul itu ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dengan niat yang tulus di dalam menjalankan syariat agama. Niat tulus. Memang ikhlas itu berat. Ikhlas berat. Nah, jadi betul-betul mukhlisin lahuddin. Jadi ikhlas karena Allah, lahu itu lillah. Ini semua kita masih kadang-kadang ada perasaan karena yang lain masih.
Maka mari sama-sama kita berupaya supaya kita diredoi oleh Allah. Allah ridho sama kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian jiwa yang tenang itu ke hadapan Tuhanmu radiyatan, penuh keridhaan, mardiyah, dan diridhoi Allah. Nah, kalau sudah radiyatan mardiyah, Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau jiwa kita sudah tenang, kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho dengan kita, maka Allah perintahkan, masuklah kalian ke dalam surgaku, masuklah kalian kepada golongan hamba-hambaku yang baik, dan masuklah kalian kepada surga, ke dalam surga. Nah, ini kalau Allah sudah ridho, ya, semuanya bisa kita raih. Itu pertama. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kita musyrik atau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu. Jadi menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi kita nggak boleh syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah. Jadi Allah dimadu. Kita udah percaya kepada Allah, tetapi masih percaya kepada yang lain selain Allah. Itu namanya kita memadu Allah. Jadi Allah kita madu. Istri kita saja dimadu nggak mau. Padahal kalau memenuhi syarat kan boleh. Tapi masih tetap aja hatinya nggak senang kan gitu. Nah, apalagi Allah. Ya syirik kalau yang jelas-jelas yang konkret, memang kita mungkin enggak nyembah berhala gitu kan, enggak bakalan kan, enggak nyembah tepekong ya. Tapi syirik-syirik yang mirip-mirip ini yang kita kadang-kadang enggak berasa. Misalnya kita sakit, berobat, wah dokter itu hebat banget. Pas saya datang diobatin langsung sembuh. Bilang sama orang, dokter itu hebat. Saya aja baru sekali udah langsung sembuh. Itu udah syirik. Karena menganggap yang menyembuhkan kita itu dokter. Nah, bagaimana supaya kita nggak syirik? Alhamdulillah, dengan sabab dokter itu saya sembuh. Alhamdulillah, melalui wasilah daripada orang itu saya menjadi begini. Jadi awali dengan hamdalah, bersyukurnya kepada Allah. Sedangkan makhluk-makhluk itu hanya wasilah, wasilah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak berasa, nggak terasa. Saya lagi susah banget. Pas ada teman saya datang kasih duit 20 juta. Wah, dia benar-benar menyelamatkan saya. Benar-benar menyelamatkan saya, itu udah musyrik. Tapi kita harus awali dengan alhamdulillah. Gara-gara teman saya datang, utang saya kebayar, kan begitu. Jadi alhamdulillah dulu. Nah, itu kalau kita musyrik kepada Allah, Allah tidak akan redho
kepada kita. Yang ketiga, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini Allah ridho. Dan bahwa engkau ta'tasimu, berpegang teguh dalam agama Allah semuanya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi kita kalau betul-betul berpegang teguh dalam tali Allah dan kita bersatu, tidak mau bercerai-berai, itu Allah sangatlah senang, sangat ridho dengan kita. Jadi ada 3 hal yang Allah itu ridho. Pertama apa tadi? Beribadah pada Allah dengan tulus ikhlas. Yang kedua, jangan berbuat musyrik, jangan menyekutukan Allah. Ketiga, berpegang teguh dalam tali Allah, jangan kita bercerai-berai. Apapun yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi, umat Islam kalau kita bersatu, insya Allah kita akan kuat. Insya Allah kita akan mampu menantang atau menangkal tantangan-tantangan dari musuh-musuh Islam itu. Nah ini, jadi 3 yardolakum. Nah ada 3 juga yang Allah benci. Wa yakrahu lakum salasan. Dan ada 3 hal pula yang Allah benci kepada kita. Ini jangan sampai terjadi nih. Apa itu? Yang pertama, qila wa qala. Jadi qila wa qala. Apa bahasa kita ya? Banyak ngomong. Qila wa qala. Banyak bicara yang enggak keruan. Jadi mulutnya ngebul gitu ya, banyak ngomong. Nah, maka orang-orang dulu itu kalau habis maghrib dia terus menjaga pribadinya menunggu datang waktu isya. Dia berzikir, dia sholat sunat awabin, dia baca Quran sampai datang waktu isya. Jadi bukan kita madu gapok. Jadi kita ngomong sana ngomong sini yang nggak ketahuan juntrutannya gitu ya. Jadi nggak ketahuan apanya, juntrutannya itu yang qila wa qala. Itu Allah nggak suka pada hambanya yang qila wa qala. Jadi ngomong sini ngomong situ yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau yang bermanfaat boleh. Misalnya kita sebagai pedagang, kita tukar pikiran gitu, ya. Misalnya Haji Mahfuz ini pedagang, ya ngomong bagaimana nih supaya kita dapat untung besar. Itu mah diskusi namanya, boleh. Tapi kalau yang ngomong yang enggak itu yang enggak boleh kan gitu. Apalagi ghibah, ngomong-ngomongin orang kan gitu. Yang kedua, wakas rotus soal, banyak tanya. Itu Allah nggak suka. Bukan berarti nggak boleh bertanya. Ini banyak tanya yang tujuannya mau mengelak gitu. Ini kan di Al-Quran kan diceritakan tentang orang Yahudi disuruh menyembelih sapi Baqarah. Dia nanya,
warnanya apa sapinya yang harus disembelih? Ya, dijawab lagi oleh Allah lewat Nabi Musa kan gitu. Baqaratun safra faqi'ul launuha. Jadi sapi yang warnanya kekuning-kuningan. Nanya lagi, perawan apa janda kan gitu kan? Nanya lagi gitu. Tujuannya kan dia nggak mau berkorban. Jadi nanya terus. Maka orang Yahudi dikenal orang yang mengelak terus. Orang Yahudi. Kepala batu. Disebutnya kepala batu. Padahal dia sudah diberikan nikmat begitu besar oleh Allah. Tapi kalau diperintahkan sesuatu itu banyak tanya. Jadi kasratus su'al itu tidak dibolehkan dan Allah tidak ridho pada orang yang banyak tanya. Ya, yang punya tujuan agar dia enggak melakukan gitu, supaya dia terhindar. Jadi dia tanya sini, tanya situ kan gitu. Udah dijawab, ditanya lagi kan gitu. Tujuannya untuk mengelak agar dia tidak mengerjakan. Itu yang disebut kasratus su'al. Itu Allah tidak ridho. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa idha'atul mal. Jadi Allah tidak ridho kalau ada hambanya menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat. Poya-poya. Misalnya kalau dia pernikahan itu menanggap jaipongan 7 hari 7 malam gitu kan. Semalam aja udah berapa juta. Ini 7 hari 7 malam gitu. Nah ini idha'atul mal. Daripada dia hambur-hamburkan uang tanpa ada hasilnya, lebih baik dia sedekahkan kan gitu. Jadi menghambur-hamburkan uang. Misalnya kalau pesta dipakai apa minum-minuman keras dan sebagainya, itu buang-buang duit gitu. Jadi Allah tidak suka pada orang yang buang-buang duit. Nah, jadi yang Allah tidak ridho wa yakrahu lakum, pertama qila wa qala, ngomong yang tidak ada ujungnya. Yang kedua kasratas su'al, banyak nanya yang tujuannya mau mengelak. Ketiga idha'atal mal, banyak membuang-buang harta yang mubazir. Mubazir itu ya menghambur-hamburkan. Kalau mubasyir lain. Mubasyir itu pelayan yang ngasih kabar gembira, kan dikasih buah-buahan, dikasih besek, kan mubasyir, kasih kabar gembira. Nah ini hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baik, saya kira itu yang berkaitan dengan materi kita malam hari ini. Jadi hadis yang terakhir ini, Allah ridho terhadap 3 hal. Pertama, beribadah kepada Allah dengan penuh tulus dan ikhlas. Yang kedua, tidak berbuat syirik kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berpegang teguh dalam tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan yang Allah benci yaitu pertama qila wa qala, banyak ngomong tidak bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Wa kasratas su'al, banyak tanya yang tujuannya mengelak.
Dan yang ketiga wa idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta yang tidak perlu. Ya, sampai sini mungkin ada yang belum jelas, dipersilakan. Agak keras sedikit. Mari. Terima kasih. Mungkin telinga saya yang udah tua kali ya, agak layap-layap. Jadi intinya pertanyaan pertama, wartawan datang tanya gitu, terus ujung-ujungnya iya, nyari-nyari kesalahan orang, tujuannya mah duit. Nah, gitu. Ya, kalau wartawan datang, ya kalau memang dia cari informasi ya boleh-boleh saja, ya kan? Karena dia kan memang pemburu berita. Kalau dia nyari berita ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada udang di balik piringnya, nah ini yang barangkali nggak boleh. Dia sengaja-ngaja tanya ini, tanya itu, udah setengah jam ini belum juga ngeluarin amplop di kepala sekolahan, kan begitu. Tanya lagi ini, tujuannya mah nyari amplop, misalnya kan begitu. Nah ini termasuk kasratus su'al. Ini termasuk kasratus su'al. Saya kira seperti itu barangkali yang ditanyakan itu ya. Artinya nggak boleh wartawan bertanya sampai menjelimet seperti itu. Ya kalau bertanya memang sifatnya positif, ya silakan saja, sampaikan, dijawab dengan baik. Saya kira seperti itu. Yang kedua tadi soal sholat jenazah. Ya. Satu laki, satu perempuan dibarengin. Kalau kita melihat di masa Nabi, itu Nabi pernah kalau ada jenazah lebih dari satu bergantian, pernah. Laki-laki dulu selesai, perempuan bawa depan, ada satu begitu. Jadi boleh begitu. Tapi kalau ini karena untuk menghemat waktu, gitu ya. Nah kalau satu laki, satu perempuan, nah itu usolli ala hazal mayyiti wal maitati, gitu. Usolli ala hazal mayyiti wal maitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman billah. Enggak langsung mayitani gitu. Karena satu laki satu perempuan, ya, gitu. Jadi begitu. Kalau mau digabung juga boleh mayitani alal mayitaini. Gitu. Alal mayitaini. Ya. Soalnya kalau kita biasa begini ya,
kalau kita lihat di Mekah, Haji Mahfud mungkin sering dengar ya. Nah, itu kalau ada orang laki dengan orang perempuan atau dengan anak kecil, itu si Bilalnya bilang as-shalah ala rajul wa tifli yarhamkumullah gitu. Jadi mari sholat untuk mayit laki-laki dan mayit anak kecil. Jadi dia sebutnya dua, as-shalah ala rajuli wal tifli gitu. Jadi wat tifli yarhamkumullah. Nah kita usollinya usolli alal mayyiti wat tifli gitu. Nah kalau tadi laki sama perempuan usolli ala hazal mayyiti wal maitati gitu. Nah giliran doanya ya pakai huma udah ya. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'an huma gitu. Jadi humanya mah sama gitu. Jadi pakai musanna. Tapi ketika niatnya itu boleh dirinci satu-satu dan boleh juga dua sekaligus ya. Atau mau di gantian gitu ya, kalau banyak amwat, kalau banyak lebih dari dua usolli ala amwat alal amwat arba'a takbiratin. Aku niat sholat atas mayit ini 4 takbir. Nah tadi kalau bahasa Indonesianya ya, kalau dua tadi sesuai pertanyaan, aku niat sholat atas mayit laki-laki dan mayit perempuan 4 takbir. Di atas mayit laki-laki dan mayit perempuan 4 takbir. Kalau kita jadi makmum ya makmuman, fardhu kifayatin makmuman. Saya kira seperti itu. Dengan posisi jenazah laki perempuan. Posisi mayat. Kalau posisinya supaya imam itu ada di tengah, itu laki-laki agak ke sono supaya kepalanya. Kan kalau laki-laki imam di kepala, kalau perempuan imam di perut. Nah, jadi perempuan agak ke sono supaya lempengan perut gitu. Jadi yang perempuan belakangan di sini, laki-laki di depan agak maju ke sono supaya lempengannya palak nanti gitu. Iya. Diratain. Enggak diratain. Apanya? Nyingsa. Nyingsa, iya. Seperti itu. Silakan. Dia itu tidak ada penghuni itu ada. Saya bingung itu memahaminya itu. Iya, ya namanya juga Islam liberal. Dia itu liberal. Nusantara. Islamnya Islam Nusantara. Ya memang yang bilang Allah itu ada, nggak ada kata-kata Allah ada, memang nggak ada. Tapi yang maknanya Allah itu ada banyak gitu. La ilaha illallah. Qul innani anallah fa'budni. Katakan ya Muhammad bahwa aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Surah Toba. Jadi nggak bilang Allah itu ada memang. Jadi kalau dia secara harfiah nggak ada di Al-Quran yang Allah itu ada, nggak ada. Paling-paling ubudullah, sembahlah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu ada di Al-Quran. Entah bagaimana makanya banyak sekarang ini
pengikut-pengikut NU pada keluar, sementara kalau dia masih ketua PBN. Kalau nanti dia udah diganti baru pada masuk NU lagi. Saya kira begitu. Ya Allah alam. Sementara ada lagi? Satu lagi dah. Ya. Masalah gibah ini. Sekarang kita banyak di televisi, misalkan ngomongin masalah tanggung orang, masalah yang orang gitu, kita nonton itu gimana? Ataupun kita mendengar ketika ada orang sedang bergibah, kita dengar gitu. Kita sebagaimana? Karena kita ada gitu. Ya. Jadi ghibah itu kan kita ngomongin seseorang yang tidak perlu gitu. Kalau kita diminta oleh Pak Lurah untuk menceritakan situasi atau kejadian yang sebenarnya, itu mah bukan ghibah, untuk mengadili kan gitu. Misalnya Pak Lurah mau mengadili seseorang, kita disuruh jadi saksi, itu mah boleh, karena Pak Lurah ini mau memutuskan kan gitu. Itu bukan ghibah namanya. Nah kalau ghibah kan kita lagi jalan cerita, walaupun benar, tapi nggak boleh kita ceritain. Seperti tadi kan, nyeritain orang itu pelit banget, nggak boleh kan? Walaupun memang benar dia pelit, benar dia suka ngambil buah-buahan orang, tapi jangan diceritain. Nah kalau kita dengar ada orang lagi pada cerita gitu, nah kita anu aja, jangan ngomongin orang, nah kita ditegur. Ini kadang-kadang ya malah jadi kita nimbrung. Ya kita anu aja. Apalagi sekarang banyak hoak-hoak kan di HP ini kan. Jadi bingung kita mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Jadi ya kadang-kadang yang salah jadi benar, dibenerin, yang benar disalahin. Hati kita apa mulut kita udah? Kalau hati kita ya belum masuk. Tapi kalau udah mulut, jadi begitulah. Jadi kita nggak boleh ghibah, ngomongin orang. Kalau ada teman kita yang lagi ngomongin orang, tapi dia bukan pada tempatnya, ya kita ya menghindar, jangan nimbrung. Nah, bila perlu kalau kita berani ya kita kasih tahu, jangan ngomongin orang gitu ya. Jadi gitu. Ya memang begitulah kehidupan. Ya. Kadang-kadang kita suka kelepasan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita selalu mohon kepada Allah agar kita dijaga akhlak kita, dijaga ibadah kita supaya ikhlas terus, dan tentu kesabaran kita pun kita mohon agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.